Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Pagi Pak, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Silakan untuk KM-nya dipimpin untuk berdoa. Siapa KM-nya? Salmia Pak. Oh iya, Salmia, silakan untuk dipimpin ya untuk berdoa. Baik, sebelum belajar alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Terima kasih ya kepada Salmia yang sudah memimpin doa. Sebelumnya kita cek dulu kehadirannya. Ada yang tidak hadir di kelas ini? Atau hadir semua? Hadir semua Pak. Alhamdulillah ya kalau hadir semua. Tapi Bapak coba sebentar, Bapak coba kirim link absennya ya di chat room. Itu sudah Bapak kirim. Silahkan kalian isi ya supaya yang hadir ya sekarang terekap gitu ya. Oke. Coba Bapak share screen ya terlebih dahulu untuk pembelajaran hari ini. Oke, apakah sudah ada share screen-nya? Sudah ada. Oke. Nah, ada yang tahu gak sebelum kita ke materi hari ini, ada yang tahu dulu gak untuk materi minggu lalu kita belajar apa? Lupa lagi? Ya, kalau lupa coba Bapak ingatkan ya untuk minggu kemarin kita belajar mengenai persamaan dasar akuntansi, di mana pada persamaan dasar akuntansi minggu kemarin tersebut kalian belajar mengenai proyeksi dari laporan harta, utang dan juga modal gitu ya dari sebuah perusahaan. Nah, dari materi tersebut kalian harus paham sehingga di materi pembelajaran hari ini kita lebih paham gitu untuk membahas mengenai materi hari ini. Dan hari ini kita akan membahas mengenai transaksi bisnis, perusahaan jasa, dagang, dan juga manufaktur. Oke, nah untuk KD-nya sendiri yaitu kita ada di KD Kompetensi Dasar 3.7 yaitu memahami transaksi bisnis perusahaan ya, baik perusahaan jasa, dagang dan juga manufaktur. Kemudian KD 4.7 mengelompokkan transaksi bisnis perusahaan baik perusahaan jasa dan juga manufaktur. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensinya yaitu mengidentifikasi transaksi bisnis perusahaan baik perusahaan jasa, dagang dan juga manufaktur, juga mengelompokkan transaksi bisnis perusahaan baik perusahaan jasa, dagang dan juga manufaktur. Untuk tujuan dari pembelajaran hari ini ya kalian diharapkan gitu ya bisa dapat mengidentifikasi transaksi bisnis perusahaan baik perusahaan jasa, dagang dan juga manufaktur. Kalian juga dapat mengelompokkan transaksi bisnis perusahaan jasa baik perusahaan jasa, dagang dan juga manufaktur, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke materi ya. Untuk materinya yaitu pertama adalah pengertian dari transaksi bisnis. Nah, untuk transaksinya ini
transaksi sendiri yaitu adalah suatu aktivitas perusahaan yang menimbulkan perubahan terhadap posisi harta perusahaan. Misalnya menjual, membeli, membayar gaji, serta membayar biaya lainnya. Kemudian untuk transaksi bisnis yaitu kejadian-kejadian ekonomi dari suatu bisnis yang secara langsung mempengaruhi kondisi keuangan suatu bisnis. Oke. Selanjutnya, kita lanjut ke pengertian dari perusahaan jasa ya. Nah, untuk perusahaan jasa sendiri yaitu kegiatannya memberi jasa kepada pihak lain atau masyarakat ya. Kemudian untuk ciri-cirinya sendiri yaitu kegiatannya itu memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Kemudian pendapatannya berasal pada hasil penjualan jasa kepada masyarakat. Kemudian tidak terdapat pokok perhitungan harga pokok penjualan. Kemudian laba atau rugi diperoleh dengan membandingkan besarnya jumlah pendapatan dengan jumlah beban. Kemudian untuk contohnya sendiri yaitu ada contoh dari perusahaan jasa transportasi penumpang ya seperti Gojek gitu ya. Terus juga untuk perusahaan komunikasi dan utilitas seperti Indosat dan Telkomsel. Terus kemudian perusahaan jasa bidang keuangan contohnya yaitu Bank Mandiri, BRI, BCA dan juga lainnya. Oke. Untuk selanjutnya yaitu adalah perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang ini perusahaan yang usaha utamanya itu membeli barang dan dijual kembali gitu ya kepada pihak lain melalui transaksi yang bertujuan untuk mendapatkan laba. Kemudian untuk ciri-cirinya yaitu pendapatan utamanya itu dari penjualan barang dagangan. Kemudian biaya utamanya dari harga pokok barang yang terjual dan biaya usaha lainnya. Kemudian yang selanjutnya terdapat akun persediaan barang dan juga ciri-ciri yang selanjutnya itu menjual barang lebih tinggi dari harga beli ya sudah jelas. Kemudian untuk contohnya itu ada toko bahan bangunan, toko sembako, toko peralatan tulis dan juga dealer motor ya. Oke, itu contoh ya perusahaan dagang. Kemudian ini ada pengertian, ciri-ciri dan juga contoh dari perusahaan manufaktur. Nah, jadi untuk perusahaan manufaktur ini perusahaan yang mengubah barang yang tadinya mentah gitu ya menjadi produk jadi melalui proses produksi kemudian dijual kembali kepada pelanggan. Kemudian untuk ciri-cirinya adalah kegiatannya yang memproses barang mentah menjadi produk jadi. Kemudian pendapatannya dari penjualan produk, terus juga terdapat harga pokok penjualan, kemudian dalam menentukan harga laba rugi, kemudian biaya produksinya itu terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja serta biaya overhead pabrik. Dan contohnya dari perusahaan manufaktur ini ada Indosemen Tunggal Prakasa, Semen Batu Raja dan juga Holcim Indonesia. Itu ya jenis dari contoh-contoh dan juga ciri-ciri dan juga pengertian dari perusahaan manufaktur. Oke, selanjutnya, materinya sudah cukup ya diberikan. Kemudian kita lanjut ke sesi diskusi kelompok. Nah, kita akan coba ke dalam bagi dua kelompok ya. Nah, silakan kelompok 1 dan juga kelompok 2 masuk ke breakout room masing-masing ya untuk berdiskusi. Bapak kasih waktu sekitar 10 menit ya untuk berdiskusi. Nanti perwakilan kelompoknya memaparkan hasil diskusinya di kelas. Oke, udah selesai untuk diskusinya. Silahkan untuk kelompok 1 untuk perwakilannya mungkin boleh dari misalnya ya selaku ketua kelompoknya untuk memaparkan hasil dari diskusinya yaitu carilah perbedaan dan persamaan dari perusahaan jasa, dagang dan manufaktur. Boleh, silahkan. Baik Pak, izin untuk memaparkan hasil diskusi dari kelompok 1. Untuk perbedaannya, yang pertama ada perusahaan jasa. Yang pertama tidak menjual barang atau produk, tapi menjual dalam bentuk jasa. Lalu selanjutnya ada tujuannya untuk memperoleh laba, keuntungan yang ditetapkan, dan yang terakhir yaitu tidak memiliki persediaan barang.
Untuk selanjutnya ada perbedaan untuk perusahaan dagang. Yang pertama ada menjual barang yang diperoleh dari pemasok. Lalu tujuannya untuk menjual kembali barang tanpa mengubah bentuk. Dan yang terakhir memiliki persediaan barang jadi. Nah, untuk yang ketiga ada perusahaan manufaktur, yaitu menjual barang yang diperoleh dengan cara mengolah bahan baku terlebih dahulu. Lalu tujuannya untuk menghasilkan barang jadi yang bernilai jual. Dan yang terakhir yaitu memiliki persediaan dalam olahan atau bahan baku. Untuk persamaannya merupakan unit usaha yang melakukan aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sekian hasil diskusi dari kelompok 1. Baik, terima kasih ya Samia yang sudah memaparkan hasil diskusi dari kelompok 1. Kemudian silakan untuk kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusinya. Untuk Jafira ya ketuanya, boleh silakan. Yang memaparkan hasil diskusi dari kelompok 2. Untuk perbedaan pada perusahaan jasa itu, yang pertama tidak menentukan harga pokok barang, yang kedua tidak memerlukan pembuatan laporan harga pokok produksi. Kalau perbedaan dalam perusahaan dagang itu, yang pertama dalam menentukan harga pokok barang relatif mudah dan tidak menggunakan laporan harga pokok produksi. Yang ketiga, perbedaan dari perusahaan manufaktur. Yang pertama, dalam menentukan harga pokok harus melalui beberapa tahapan. Dan yang kedua, membuat laporan harga pokok produksi. Untuk persamaannya, tujuan utamanya mendapatkan keuntungan atau laba yang sebesar-besarnya dari aktivitas ekonomi tersebut. Sekian hasil diskusi dari kelompok 2. Baik, terima kasih ya Jafira yang sudah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Hasil diskusinya sangat bagus ya, sudah sangat lengkap sekali. Selanjutnya kita akan ada kuis ya untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini, sejauh mana kalian sudah paham untuk menangkap materi pembelajaran hari ini. Nah, kalian silahkan masuk ke quizsys.com, kemudian masukkan kode 257189. Di sana ada 10 soal ya, satu soalnya sekitar 30 detik. Silahkan kalian isi ya, dan juga nantinya akan menambah nilai buat kalian. Silahkan. Oke, baik ya. Quiznya sudah semua dan nilainya udah lumayan ya, udah bagus. Berarti kalian sudah memperhatikan dengan baik. Jadi untuk nilai quiz yang hari ini nantinya akan Bapak masukkan ke dalam nilai tambahan ya. Dan juga yang masih kurang gitu ya nilainya, nanti pertemuan selanjutnya akan ada kuis lagi, jadi bisa ditingkatkan lagi ya untuk pemahamannya. Oke, selanjutnya yaitu sebelum kita tutup, kita simpulkan dulu untuk materi pembelajaran hari ini. Silakan dari teman-teman atau anak-anak ada yang ingin menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini. Boleh Dini untuk menyimpulkan, bisa menyimpulkan tidak? Iya Pak. Oh yes ya. Jadi untuk kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu transaksi merupakan suatu aktivitas perusahaan yang menimbulkan perubahan terhadap posisi harta perusahaan, misalnya menjual, membeli, membayar gaji, serta membayar biaya lainnya. Sedangkan transaksi bisnis adalah kejadian-kejadian ekonomi dari suatu bisnis yang secara langsung mempengaruhi kondisi keuangan suatu bisnis. Mungkin itu kesimpulannya, Pak. Oke, baik ya. Terima kasih kepada Dini yang sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Sebelum Bapak tutup, ada oleh-oleh ya dulu sebentar, yaitu oleh-oleh tugas dari Bapak. Silahkan untuk cari masing-masing 5 ya, dari transaksi perusahaan jasa, transaksi perusahaan dagang, dan juga transaksi perusahaan manufaktur ya. Cari masing-masing 5, kemudian
Nanti minggu depan kita bahas kelima transaksi tersebut. Oke. Nah, untuk materi hari ini Bapak cukupkan sekian. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, sebelum kita tutup, silakan untuk KM ya, Salmia ya, untuk berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran ini diakhiri. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Baik, terima kasih kepada Salmia yang sudah memimpin doa. Terima kasih ya teman-teman dan semuanya sudah bisa hadir pada pembelajaran hari ini. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Bapak cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.